Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam Waalaikumsalam. kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam perkuliahan politik identitas dan multikulturalisme. Untuk pertemuan malam ini yang diikuti oleh kelas A, B, dan C ya, kita akan melanjutkan kajian mengenai politik identitas masyarakat marginal dan disabilitas. Tentunya ketika membicarakan politik identitas, salah satu kajian yang menarik perhatian dan saat ini mulai banyak diteliti dan digemari ya, khususnya dalam studi ilmu-ilmu sosial dan juga politik. Politik identitas masyarakat marginal dan disabilitas ini eh, memiliki apa itu namanya minat kajian daripada studi eh, sosial science atau ilmu-ilmu sosial dan politik relatif relatif banyak juga yang tertarik atau mengkaji masyarakat marginal dan disabilitas. Tentunya kita akan mengkaji apa itu masyarakat marginal, seperti apa bentuk dari masyarakat marginal itu, Buruan di komen-komen aja, jangan lupa dibantu tap-tap layarnya juga ya. Oke, sudah coba. kemudian juga bagaimana perjuangan masyarakat marginal dalam menegakkan identitas-identitasnya, termasuk juga eh, kelompok disabilitas ya, kelompok disabilitas. Apa itu kelompok disabilitas dan juga seperti apa bentuk dari kelompok disabilitas, bagaimana perjuangan-perjuangan dari kelompok-kelompok disabilitas di dalam eh, menegakkan ya kesetaraan di dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan atau sosial kemasyarakatan, menegakkan kesetaraan dan hak-hak juga masyarakat marginal yang tentunya atau disabilitas yang tentunya dalam banyak hal mereka terbatasi ya, tidak seperti manusia ataupun kelompok-kelompok masyarakat pada umumnya yang mendapatkan hak dan jaminan dari negara ataupun dari masyarakat lainnya. Tentunya kajian ini juga sebelumnya seperti yang sudah kita lalui diawali dengan kajian mengenai politik identitas etnis. Politik identitas etnis ya, di mana kita sudah banyak mengkaji dan berdiskusi mengenai seluk-beluk etnis dan juga bagaimana etnis kaitannya dengan politik identitas di sebuah negara. Dan saat ini kita akan melanjutkan kajian mengenai politik identitas masyarakat marginal dan disabilitas. Nanti seperti biasa di akhir akan ada, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya nanti untuk mengecek apakah di antara Anda ada yang memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi saya juga tidak menafikan kelemahan dalam sistem Zoom ini. Anda dapat seenaknya mendengarkan ataupun tidak mendengarkan, yang penting Anda menampilkan. Ya, kalau misalnya hanya untuk sekedar mendapatkan eh, nilai yang standar ya seperti itu. Tapi kalau Anda ingin
ingin mendapatkan poin lebih ya harus aktif juga ya. Jangan berharap Anda tidak aktif tapi nilai ingin bagus gitu. Artinya tetap harus merespon, memberikan respon yang eh, kooperatif di dalam berbagai perkuliahan, termasuk juga saya sudah berikan waktu untuk bertanya ataupun bahkan tidak hanya bertanya ya, Anda dapat memberikan gagasan-gagasan ataupun ide-ide menanggapi apa yang sudah saya berikan ataupun materi-materi yang sudah saya sampaikan. Nah, nanti juga di akhir akan saya cek ya, mungkin ada dua pertanyaan seperti minggu kemarin. Pertanyaan yang sudah saya jelaskan di slide ini yang mungkin harus dijawab oleh Anda. Nanti yang menjawab berarti mendengarkan dan juga memperhatikan gitu ya. Jadi ya tolong nanti walaupun saya tidak melihat secara langsung, eh, tapi perkuliahan ini tetap kita saling menghargai ya. Apa namanya? Jangan sampai saya ngebamblang banyak berbicara. Mungkin di antara Anda tidak mendengarkan atau dengan mematikan kamera, eh, tetapi misalnya Andanya kemana gitu. Saya tahu lah ya, saya tahu siapa yang memang eh, apa serius di dalam mempelajari ini, siapa yang memang asal masuk gitu ya. Eh, saya tahu siapa yang benar-benar serius untuk apa namanya mengikuti perkuliahan ini. Jadi rekan-rekan sekalian saya himbau juga walaupun ini sistemnya online Zoom ya eh, kalau yang tidak ada kepentingan silakan kameranya dibuka. Saya berikan apresiasi tersendiri bagi mereka yang membuka. Tetapi kalau memang benar-benar gitu ya. Kalau memang benar-benar sedang ada agenda yang mungkin tidak memungkinkan untuk membuka kamera ya tidak masalah gitu ya. Cuman jangan sampai Anda sedang santai tapi tidak dibuka kameranya. Jadi itu kesadaran Anda saja lah. Saya ya, apresiasi bagi mereka yang memang apa namanya kooperatif dengan perkuliahan ini. Kita saling saya menjalankan tugas, Anda juga menghargai saya sebagai pengampu yang sedang menjalankan tugas kooperatif dengan ini. Ya tentunya harus diberikan penghargaan. Jadi perkuliahan ini kan di dalamnya ada banyak hal penilaian termasuk proses segala macam. Jadi saya sih enak-enak aja biasanya membalikan ketika ada yang protes ya. Karena memang dia udah serius belum gitu kan. Udah serius belum untuk mengikuti perkuliahan ini. Bahkan biasanya yang protes itu justru banyaknya itu nilainya harusnya lebih rendah dari yang diberikan gitu ya. Nah, itulah saya kira catatan-catatan ya silakan saja direnungi sambil apa namanya dipahami ya, sambil dipahami. Nah, baik rekan-rekan sekalian, apa itu masyarakat marginal ya? Nah, di sini disampaikan, jadi masyarakat marginal dalam konteks ini atau juga buku-buku yang terkait dengan masyarakat marginal, saya kira banyak ya. Dan terkait juga dengan perjuangan atau gerakan dari masyarakat grassroots, masyarakat menengah ke bawah, dimaksudkan sebagai kelompok masyarakat yang ruang kehidupannya terbatas pada komunitasnya. Nah, kenapa disebut masyarakat marginal? Karena ruang hidup mereka itu, ruang kehidupannya terbatas pada komunitasnya saja. Mereka bergaul, mereka beraktivitas terbatas pada kelompoknya. Mungkin banyak faktor kenapa mereka hanya bergaul terbatas pada komunitasnya atau pada kelompoknya. Ya, mungkin saja dikarenakan banyak hal ya, karena proses marginalisasi, proses pengecilan gitu kan.
proses pengecilan kelompok lain terhadap kelompok tersebut, bahwa kelompok itu dianggap berbeda dan berkonotasi negatif biasanya. Apakah itu karena mungkin punya kelemahan-kelemahan tertentu, dianggap sebagai sampah masyarakat gitu ya. Dianggap juga sebagai orang-orang yang tidak punya kelebihan, tidak dibutuhkan banyak banyak pihak gitu. Yang jelas biasanya masyarakat marginal ini memang relatif lemah dan dilemahkan gitu ya. Dilemahkan, ada yang memang dilemahkan oleh sistem, ada juga yang dilemahkan oleh kelompok-kelompok yang lebih dominan atau mayoritas dalam kelompok masyarakat tersebut. Nah, marginalisasi tersebut dapat terjadi karena perilaku non-alamiah ataupun alamiah, ya. Jadi bisa saja disebabkan oleh perilaku non-alamiah ataupun alamiah yang terjadi pada seseorang ataupun kelompok masyarakat tertentu yang dianggap berbeda dari kebiasaan halayak ramai atau dianggap berbeda dari kondisi umum masyarakat. Jadi kadangkala masyarakat itu pun memberikan penilaian-penilaian terhadap kelompok tertentu. Misalnya kalau dalam berpakaian itu harus formal ataupun berpakaian misalnya sopan gitu ya. Jadi ketika ada orang yang tidak sopan itu dianggapnya merupakan kelompok-kelompok yang tidak wajar. Misalnya pakai pakaian bolong-bolong ya, ataupun memakai pakaian yang kotor dan sebagainya. Dianggapnya biasanya dianggap pengemis atau mungkin dianggap apa gitu ya. Padahal ya belum tentu juga sebenarnya gitu. Tapi kesan pertama orang itu atau masyarakat itu melihat orang-orang yang punya potensi untuk dilemahkan itu memiliki tampilan-tampilan fisik yang dianggap tidak biasa atau dianggap di bawah standar norma kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian juga keberadaan kelompok marginal ini biasanya berbenturan dengan kebiasaan kelompok dominan, ya. Itu. Jadi poin lainnya terkait dengan masyarakat marginal ini adalah keberadaan kelompok marginal ini biasanya berbenturan dengan norma ataupun kebiasaan dari kelompok dominan. Nah, kuantitasnya juga biasanya relatif lebih sedikit ya dibandingkan kelompok ke apa namanya yang memberikan penilaian negatif atau penilaian marginal ini. Jadi dia lebih sedikit biasanya dari kebanyakan orang ya. Maupun kualitasnya juga terkadang juga memiliki berbagai keterbatasan. Yang kelemahan-kelemahan tersebut baik secara kuantitas terbatas maupun kualitas juga dianggap punya keterbatasan, lambat laun kemudian kelompok-kelompok tersebut diposisikan ya sebagai kelompok yang aneh atau kelompok yang memiliki karakter di luar kebiasaan. Nah, biasanya ukuran-ukuran keanehan itu atau ukuran-ukuran abnormalitas itu atau ketidaklaziman itu berdasar kepada parameter-parameter seperti misalnya parameter yang bersumber dari norma-norma agama atau norma adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat tertentu, etika ya, etika ataupun moralitas atau kebiasaan kepantasan-kepantasan yang berlaku di satu komunitas tertentu. Nah, jadi kelompok yang dianggap marginal itu biasanya mereka dianggap sebagai orang-orang aneh gitu ya. Orang-orang aneh atau orang-orang yang melabrak norma-norma tadi, baik itu norma agama ataupun norma istiadat, adat istiadat, atau etika-etika yang biasa berlaku di masyarakat tertentu, di komunitas tertentu,
atau moralitas, kebiasaan-kebiasaan atau kepantasan suatu komunitas tertentu. Misalnya yang melanggar moralitas seperti eh, seks bebas misalnya ya. Di komunitas marginal tertentu atau masyarakat komunitas tertentu ada yang melakukan hubungan seks bebas misalnya. Nah, tapi bagi komunitas tersebut hal tersebut mungkin dianggap lumrah atau wajar gitu ya. Tapi bagi kebanyakan orang itu dianggap sebagai perbuatan yang aneh atau perbuatan yang dianggapnya terkutuk gitu ya, kutukan. Kutukan yang yang tidak akan memberikan keberkahan ataupun kemaslahatan kepada kehidupan yang bersangkutan gitu. Nah, ini masih dasar-dasar dulu ya. Nah, kemudian juga istilah kelompok masyarakat marginal ini kemudian mengalami eskalasi ya, mengalami perkembangan makna searah dengan munculnya berbagai gerakan masyarakat atau gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut ataupun oleh aktivis-aktivis yang memiliki ketertarikan ataupun eh, upaya-upaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap komunitas tersebut. Maka kemudian istilah kelompok marginal ini mengalami perkembangan yang menunjuk kepada berbagai aktivitas atau kebiasaan yang tidak lazim yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang biasanya bertentangan dengan norma sebagian besar masyarakat yang berkuasa atau dominan. Sehingga biasanya kelompok masyarakat yang dianggap sebagai kelompok masyarakat marginal karena dianggap dia itu bertentangan dengan norma-norma ataupun kebiasaan sebagian besar masyarakat yang berkuasa ya tentunya yang memiliki tafsir kebenaran atau yang berkuasa biasanya mereka-mereka itu mengucilkan diri ataupun eh, menghindari hingar-bingarnya keramaian yang dihuni oleh orang-orang pemilik tafsir kebenaran itu gitu. Biasanya mereka tinggal di eh, pedalaman-pedalaman. Biasanya mereka kalaupun di perkotaan, mereka tinggal di kolong-kolong jembatan. Mereka tinggal dalam fasilitas-fasilitas publik yang sangat memprihatinkan gitu ya. Mereka juga tinggal di tempat-tempat yang kotor gitu ya. Nah, seperti contohnya anak-anak jalanan, para pengemis. Nah, ini salah satu contoh dari masyarakat marginal. Tentunya kondisi mereka itu mengalami ketertekanan karena dianggap sebagai orang yang tidak wajar, ya, orang yang tidak wajar dalam banyak hal, nah, ya, sebagai orang yang tidak wajar, sehingga mereka lambat laun itu merasa tertekan. Biasanya masyarakat marginal ini kondisinya memprihatinkan, mereka juga tertekan, mereka juga tidak pede bergaul dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bahkan beberapa kelompok di antaranya dianggap sebagai eh, ngarurujit bahasa Sundanya itu atau sampah masyarakat ya dalam tanda petik sebagai sampah masyarakat gitu. Nah, norma yang dominan biasanya milik tafsir sebagian besar kelompok masyarakat. Jadi kebenarannya versinya versi dari sebagian besar kelompok masyarakat. Nah, saat ini masyarakat marginal ini ya sering dijadikan penyebutan identitas oleh sekelompok gerakan masyarakat yang concern ataupun yang menginginkan adanya kesetaraan kemanusiaan. Para para aktivis-aktivis sosial yang ingin memberdayakan mereka-mereka itu yang selama ini terpuruk ya masuk dalam kelompok masyarakat marginal
supaya mereka itu juga diakui hak-hak kemanusiaannya. Mereka para aktivis itu juga memang sudah jengah ya kondisinya dan menganggap hal itu sebagai penjajahan masa kini gitu ya dari pemegang tafsir mayoritas terhadap kelompok-kelompok masyarakat marginal ini. Mereka gerakan-gerakan ini biasanya bertransformasi menjadi kelompok sosial baru. Makanya di dalam ilmu sosial itu ada yang disebut dengan kelompok sosial baru, ya. Mengapa disebut sebagai kelompok sosial baru? Karena model gerakannya mungkin lebih unik ya, seperti misalnya munculnya gerakan sosial LGBT. LGBT itu apa ya kepanjangannya? Lesbian, gay, biseksual, dan transseksual. Nah, ini yang sedang ngetren. Bahkan baru-baru ini mungkin beberapa tahun ke belakang, kelompok LGBT ini menemukan momentumnya. Mereka eh, sudah dapat dilegalkan ya di Amerika Serikat. Jadi dalam konstitusi Amerika, keberadaan LGBT itu sudah dilegalkan. Artinya mereka yang berhubungan eh, laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan atau lesbian itu sudah dapat adanya pelegalan ya. Mereka dapat menikah ataupun seperti apa ya kalau di Amerika. Jadi sudah masuk kepada pelegalan hukum positif ya, secara hukum positif kalau di Amerika. Nah, tetapi LGBT ini kalau konteksnya di timur ataupun mungkin seperti di negara kita, ini masih masuk dalam kelompok masyarakat marginal karena masyarakat kita belum belum menerima gitu ya, belum menerima secara gamblang ataupun keberadaannya itu dianggap sebagai kelompok yang tidak wajar atau bahkan mungkin dari berbagai perspektif dianggap sebagai penyakit ya. Penyakit bahkan lebih buruknya lagi dianggap sebagai kutukan ataupun lain sebagainya. Ya. Ya walaupun dalam konteks ini mungkin kalau dalam konteks ilmu psikologi ataupun ilmu kesehatan masih terdapat perbedaan pendapat ya, debatable dalam persoalan LGBT ini apakah dapat dirubah misalnya, apakah dipengaruhi oleh lingkungan, keberadaannya ataukah bawaan misalnya, ataukah dapat disembuhkan atau tidak disembuhkan. Memang sampai saat ini masih terjadi perdebatan di dalam ilmu yang terkait gitu ya. Tetapi yang jelas, keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari ini real, ini nyata, walaupun mereka biasanya dalam dataran tertentu ataupun untuk pribadi-pribadi tertentu tertutup ya dalam konteks ini. Ada yang juga sangat terbuka ya, ada yang sangat terbuka melalui aktivitas-aktivitas sosialnya, tetapi sangat kentara dan di masyarakat Indonesia biasanya rata-rata masih dianggap sebagai kelompok masyarakat marginal. Mereka cenderungnya di apa namanya dibully gitu ya, sebagian dibully ataupun dianggap sebagai hiburan hiburan semata atau dianggap sebagai orang yang tidak normal gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk atau contoh dari masyarakat marginal. Nah, itu ya. Kemudian juga mereka juga ada aliran-aliran seperti misalnya feminis liberal. Jadi gerakan-gerakan itu bertransformasi seperti dalam gerakan feminis liberal ya di Amerika ataupun di Eropa. Atau bahkan di Amerika itu muncul seperti adanya gerakan feminis radikal ya. Feminis radikal misalnya seperti lesbian lesbian radikal, lesbian yang ideologis. Jadi mereka itu tidak menikah ya, tetapi mereka berhubungan badan sesama perempuan, tetapi beranggapan bahwa itu bukan kelainan sebenarnya, tetapi dilatar belakangi kepada bahwa perempuan itu menurut mereka tidak berhak untuk apa dinikmati oleh laki-laki. Itu. Ini persoalan konflik ya, persoalan konflik ideologi feminis. Ada yang disebut dengan feminis radikal kalau di Amerika itu. Kemudian juga ada klub-klub tertentu yang berbasis hobi yang dianggap tidak wajar. Kalau tadi juga sebenarnya ada yang modelnya itu memang dari keturunan, mereka punya kelainan
LGBT seperti itu atau juga karena pergaulan-pergaulan ya. Nah, juga ada yang sifatnya hobi-hobi yang dianggap tidak wajar atau dianggap aneh, bahkan dianggap sebagai hobi yang mengganggu bagi masyarakat kebanyakan gitu. Seperti misalnya halayak seperti komunitas Vespa Gembel ataupun komunitas anak jalanan, komunitas komunitas penghobi tertentu ya, pemusik-musik tertentu, punk dan sebagainya. Komunitas anak jalanan, komunitas pengamen atau komunitas arus arus bawah lainnya gitu. Nah, ini salah satu bentuk dari eh, masyarakat marginal itu. Nah, itu tadi yang dimaksudkan sebagai kelompok masyarakat marginal. Mungkin saya berikan dulu kesempatan apabila ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu. Sebelum saya lanjutkan ya. Belum ada ya? Oke, saya persilakan Ananda Bapak ya. mau Ananda untuk memberikan tanggapan ataupun apa sajalah, silakan. Silakan Ananda. saya mau bertanya, Pak, kan tadi Bapak bilang kalau masyarakat marginal ini berbenturan gitu dengan norma dan kebiasaan kelompok dominan yang udah pasti mereka tuh kelihatannya aneh gitu. Terus juga menurut saya pemberdayaan kelompok marginal ini sedikit kurangnya justru akan melestarikan bahkan menambah kuantitas dari kelompok tersebut, Pak. Namun dalam hal ini kan pemerintah dan juga kelompok dominan yang menganggap mereka berbeda gitu tidak juga bisa menutup mata terkait adanya kelompok mereka gitu. Nah, menurut Bapak sendiri terkait hal itu baiknya bagaimana, Pak? Ya, ya tentunya kita akan bahas sebenarnya ya nanti bagaimana perlakuan kita sebagai orang yang memahami politik identitas dan multikulturalisme terhadap kondisi hal tersebut. Jadi dalam konteks perbincangan dasar tadi sebenarnya itu sedang memaparkan dulu apa yang terjadi ya, apa yang terjadi di dalam masyarakat marginal ataupun kemunculan dari masyarakat marginal. Jadi dalam kondisi yang real, masyarakat marginal ini muncul karena dua hal ya, yaitu muncul karena persoalan alamiah yang pertama, yang kedua muncul karena mungkin persoalan non non alamiah ya, persoalan non alamiah itu yang tidak ditimbulkan oleh eh, apa namanya yang sifatnya bawaan ya gitu. Tadi yang sifatnya bawaan itu biasanya ada juga dari kelompok-kelompok yang punya kelainan, yang dianggap punya kelainan gitu. Karena standarnya manusia itu kan ada laki-laki dan perempuan. Nah, di antaranya itu sebagian besar masyarakat, apalagi di timur, biasanya mereka tidak mengakui ada jenis kelamin yang ada di antara laki-laki dan perempuan. Yaitu kalau dalam bahasa kita mah bencong misalnya ya. Bencong ataupun kelompok-kelompok ya yang mirip dengan itulah ya, yang mirip dengan itu. Tetapi bagi komunitas mereka ini udah gimana lagi misalnya kalau saya ini bawaan, saya juga pengennya ya kayak gitu, pingin seperti orang normal, laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya yang laki-laki jadilah sebagai laki-laki yang sejati, kalaupun perempuan sebagai perempuan yang apa adanya seperti itu. Tetapi kadangkala mereka juga dihadapkan pada persoalan mereka itu secara naluri pinginnya seperti laki-laki, tetapi ternyata mereka perempuan, nalurinya perempuan gitu. Ya ada itu sebenarnya ya. dalam dalam ilmu psikologi juga dijelaskan memang ada orang-orang yang mungkin dari lahir udah seperti itu juga gitu ya. Dan itu saya pernah mewawancarai beberapa orang yang seperti itu tuh sebenarnya mereka juga tertekan ya dengan kondisi dia. Di sisi lain nalurinya memang seperti itu, dianggap bertentangan dengan kebiasaan orang banyak, tapi di sisi lain juga eh, mereka tertekan ya dengan gunjingan ataupun dengan eh, pendapat-pendapat umum dan dianggap sebagai orang yang dikutuk atau orang yang punya penyakit atau misalnya
mungkin sumpah serapah jelek dari orang-orang terdahulu, itu dianggap kutukan lah gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi keberadaannya real di masyarakat itu ada. Harus seperti apa memperlakukannya gitu. Makanya nanti sebenarnya juga peranan-peranan pemerintah ataupun peranan dari komunitas-komunitas atau gerakan-gerakan yang konsen terhadap terhadap masyarakat marginal ini dapat membantu mereka supaya kembali kembali kepada hak-haknya sebagai manusia gitu ya. Dipersamakan dengan manusia lainnya ya, kemudian tidak dianggap sebagai kelompok yang marginal. Tapi masyarakat secara umum kan juga menganggap mereka berbeda dengan kebiasaan gitu. Ya, silakan Dandi untuk memberikan pendapatnya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin bertanya juga ya Pak terkait Mm-mm. kelompok marginal khususnya. Saya pernah membaca Pak beberapa artikel ataupun jurnal terkait kelompok marginal, khususnya dalam segi pemerintah Pak. Di sana disebutkan bahwasanya ada dua peran kebijakan dari pemerintah terhadap kelompok marginal. Yang pertama, ada dari memperburuk bahkan bisa disebut sebagai memperbaiki gitu Pak. Nah, memperburuknya di segi mana? Yang pertama ada di kebijakan diskriminatif, di mana kebijakan yang secara eksplisit atau implisit mendiskriminasi kelompok tertentu. Seperti itu. Lalu ada kurangnya akses terhadap layanan dasar. Lalu pengabaian hak tanah ataupun sumber daya dari menurut yang saya baca dan juga ketidakadilan dalam sistem ekonomi, Pak. Namun, ada peran kebijakan pemerintah yang berupaya dalam memperbaiki kondisi masyarakat marginal, seperti adanya kebijakan akses pendidikan dan kesehatan, program pemberdayaan, proteksi sosial dan perlindungan hukum, pengakuan dan perlindungan hak-hak minoritas, pembangunan inklusif. Nah, dari pernyataan yang saya sebutkan tadi, jadi sebetulnya peran pemerintah di sini itu adalah sebagai apa sih, Pak? Kalau misalkan memperbaiki, ada, memperburuk juga ada, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak, atas Ya, kesempatannya. ya, terima kasih Dandi, sangat luar biasa ya tanggapannya. Jadi sebenarnya ya eh, pemerintah ini kan menurut Profesor Yas Rashid itu ada tiga peran ya, atau ada tiga fungsi utama kan ya pemerintahan itu. Pertama adalah budgeting atau penganggaran, menganggarkan APBD, APBN itu fungsi pemerintah. Yang kedua itu adalah regulating atau pengaturan ya. Fungsi pemerintah itu membuat undang-undang, membuat peraturan-peraturan yang dapat menjamin hak-hak masyarakat, kebijakan-kebijakan yang populis gitu. Dan yang ketiga, fungsi pemerintahan itu adalah empowering atau pemberdayaan. Nah, siapa yang perlu diberdayakan gitu pertanyaan. Nah, yang perlu diberdayakan itu adalah orang-orang yang tidak berdaya. Jadi orang-orang yang sudah berdaya mah nggak usah diberdayakan. Ngapain memberdayakan orang-orang yang sudah berdaya? Jadi dalam konteks itu siapa eh, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pemberdayaan kelompok-kelompok marginal ini ya pemerintah gitu. Makanya kemudian juga ada dinas sosial, makanya kemudian juga ada apa itu dinas-dinas terkait ya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat atau misalnya komunitas apa namanya kenapa ada kementerian sekarang ada Kementerian Perempuan ya dan Perlindungan Anak ya ada ya masih ada ya. Nah karena memang juga di Indonesia itu yang kulturnya patriarkis, perempuan masih direndahkan gitu, cenderungnya belum belum punya kesetaraan ya di dalam hak-hak politik dan sosial kemasyarakatan. Ya, saya sering sampaikan di dalam berbagai perkuliahan, sebenarnya Indonesia ini masih menganut sistem patriarkis yang cenderungnya berpihak ataupun ada kesenjangan peran ya, ada kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan. Jadi seolah-olah kalau ada perempuan yang bergelut dalam bidang politik itu dia dianggapnya aneh gitu ya. Dianggapnya aneh, makanya ada kemudian eh, diskriminasi positif. 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik gitu.
Nah, itu kan sengaja sebenarnya untuk menggenjot peran-peran perempuan di dalam politik atau di dalam pekerjaan-pekerjaan umum ya, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan publik. Kenapa mereka yang bekerja di kepolisian itu harus diberikan label polwan gitu? Itu kan sebenarnya udah diskriminatif ya. Kenapa kalau kalau laki-laki tidak diberikan gelar polisi laki-laki atau mereka yang bekerja di luar negeri diberi gelar polisi diberi gelar apa itu namanya TKW ya? Kenapa laki-laki tidak diberi gelar TKL tenaga kerja laki-laki kan tidak. Jadi yang diberi gelar itu ya polwan, polisi wanita gitu kan. Itu untuk menunjukkan bahwa ada perempuan-perempuan, sebagian kecil perempuan yang mereka bekerja di ranah yang dikuasai oleh laki-laki gitu. Nah, sehingga hal ini perlu diberdayakan, termasuk dengan misalnya Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan ini. Jadi, di dalam konsep HAM itu kan semua orang ataupun semua manusia itu punya hak hidup, hak kebebasan, dan hak kebahagiaan. Sugan misalnya yang berhak bahagia itu orang-orang kaya kan enggak. Atau Sugan misalnya yang berhak eh, hidup bahagia itu adalah para ilmuwan kan tidak. Semua orang manusia itu punya hak hidup, hak kebebasan, dan hak kebahagiaan. Sehingga dalam konteks HAM itu sebenarnya siapapun dia, ya yang namanya manusia itu harus diberikan penghargaan dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak hidup, hak kebebasan, dan hak kebahagiaan. Gitu. Tetapi kadangkala muncul kelompok-kelompok masyarakat marginal. Salah satu kelompok masyarakat marginal itu yang nyata ini misalnya anak jalanan ya, nanti ya. Coba saya tanya sekarang, kalau Anda misalnya main ke jalan itu ya yang unsur belok kiri itu pada Yungan di sana biasanya sering ada manusia silver ya. Sering ada manusia silver biasanya. Nah, saya tanya, apakah manusia-manusia silver itu cita-citanya ingin menjadi manusia silver atau tidak gitu? Hanya orang bodoh saja mungkin yang cita-citanya menjadi manusia silver ya. Hanya orang bodoh saja. Mungkin cita-citanya ingin jadi pejabat, ingin jadi apa gitu. Karena keterbatasan kondisi mereka kemudian menjadi manusia silver. Ya, anak jalanan sebenarnya ya, bentuk dari anak jalanan manusia silver itu. Atau ada nggak orang yang cita-citanya menjadi pengemis misalnya? Jadi kadangkala kondisi itu ya kondisi menjadi pengemis itu ya kondisi darurat mungkin ya. Kondisi darurat orang-orang marginal itu. Tapi kan masyarakat umum juga, masyarakat seperti kita sebagian besar kadangkala jijik dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Jijik ataupun mungkin ya eh, orang-orang tertentu menganggap bahwa mereka itu orang yang tidak berdaya, orang yang tidak apa namanya, tidak penting sekali gitu ya. Orang yang tidak layak untuk diberikan penghormatan, penghargaan sebagai manusia gitu. Nah, padahal sebenarnya sama saja ya, sama saja mereka juga berhak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia. Disebut sebagai masyarakat marginal dikarenakan mereka itu terasing gitu ya. Di kehidupan modern ini terasing mereka penuh dengan ketidakpedean gitu ketika bergaul. Misalnya kami ini dianggap sebagai orang-orang ya yang tidak berguna gitu ya, tidak memberikan kontribusi besar gitu. Padahal sih sebenarnya nggak seperti itu juga ya, nggak seperti itu juga. Kadangkala saya bahkan apa namanya dalam dataran tertentu ini juga ya memberikan apresiasi juga. Dulu ada temuan penelitian yang di dibuat kesimpulan oleh Technia ya, yang penelitian tentang Vespa Gembel, yang penelitian tentang Vespa Gembel itu. Jadi ternyata mereka itu ketika mau hari pencoblosan besok, malamnya itu mereka ngumpul ternyata. Ngumpul-ngumpul membicarakan kira-kira kita itu memilih siapa gitu. Uniknya itu begitu tuh pada penelitian Technia. Jadi anggapan masyarakat terhadap Vespa Gembel yang Vespanya itu udah udah apa namanya keropos, udah jelek-jelek gitu ya. Kadangkala juga
Vespanya itu udah mungkin tua gitu ya, udah mogok-mogok, kotor dan sebagainya, dianggap sebagai sampah masyarakat, tapi ternyata juga ada sisi-sisi kebaikan dari mereka yang mungkin tidak dilakukan oleh orang yang normal seperti kita gitu. Ternyata mereka mendiskusikan calon pemimpinnya itu walaupun secara informal di malam harinya. Bahkan mereka juga melakukan kritik-kritik sosial dengan membawa sampah-sampah gitu ya di motornya itu, melakukan kritik bahwa kami saja orang yang dianggap sebagai orang sampah masyarakat, kami masih peduli dengan sampah, masih peduli dengan kebersihan dibandingkan orang yang katanya orang normal, orang baik-baik saja, tetapi malah dia tidak peduli dengan kebersihan-kebersihan seperti itu, bahkan membuang sampah sembarangan gitu. Nah, ini sebenarnya ya yang unik juga kadangkala kebaikan ataupun kejelekan itu juga tidak terletak dari persoalan itu. Ya, dalam konteks perkuliahan ini, masyarakat marginal dalam konteks ini itu sebenarnya lebih kepada upaya memposisikan ya dari kelompok mayoritas, memposisikan mereka-mereka yang selama ini memiliki kelemahan itu dianggap sebagai orang-orang yang tidak berdaya. Nah, seharusnya dalam konteks ini pemerintahlah yang melakukan pemberdayaan kepada mereka. Sudah ini mah biasanya mereka menangkap para pengemis, dimasukkan panti-panti sosial. Setelah itu kemudian sehari dua hari dikeluarkan lagi. Padahal seharusnya ketika mereka dimasukkan ke panti sosial misalnya, itu diberikan pemberdayaan-pemberdayaan ya. Berikan mereka itu juga bekal-bekal baik secara finansial maupun bekal secara keahlian. Misalnya kamu eh, tertarik kepada pekerjaan apa, misalnya pekerjaan melukis, sok fasilitasi dia untuk melukis supaya dia kemudian juga bisa survive, bisa memberikan manfaat setidaknya bagi dirinya sendiri gitu ya, bisa mandiri gitu. Tertariknya misalnya dalam persoalan menjahit, berikan keahlian untuk menjahit. Tertariknya misalnya dalam eh, hal-hal yang lain ya, seperti misalnya eh, apa namanya itu memasak dan sebagainya. Diberikan mereka keahlian-keahlian yang dapat bermanfaat setidaknya untuk dirinya sendiri supaya tidak membebani orang lain gitu. Itu tugas pemerintah sesungguhnya, karena salah satu tugas pemerintah itu adalah memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak berdaya. Nah, salah satunya kelompok masyarakat yang tidak berdaya itu adalah kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat marginal itu gitu. Jadi sudah sejauh mana sebenarnya juga pemerintah serius dalam menangani persoalan anak jalanan. Hampir di seluruh kota di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kota-kota di daerah, anak jalanan ini kan selalu ada. Padahal pemerintah sendiri sudah tahu bahwa anak jalanan ini kurang memberikan nilai positif ya untuk masa depan anak-anak itu gitu. Seharusnya dia kemudian diberikan pemberdayaan baik secara ilmu pengetahuan, mereka misalnya disekolahkan secara informal, paling setidaknya mereka belajar membaca, setidaknya mereka belajar juga berhitung dan sebagainya yang bermanfaat untuk kehidupan yang bersangkutan di masa yang akan datang. Itu kan hanya ini saja ya, mereka dimasukkan panti, mereka ditangkap ketika berada di jalanan. Setelah itu kemudian sehari dan dua hari keluarkan lagi dan itu terus menerus seperti lingkaran setan ya, artinya seperti lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Mereka juga kadangkala dibiarkan saja seperti itu di kolong-kolong jembatan, kemudian di beberapa tempat terpencil mereka, sehingga mereka berhimpun, mereka bergabung. Nah, salah satu yang utama itu seperti tadi yang saya sampaikan adalah fungsi dari masyarakat juga, khususnya kelompok masyarakat yang eh, punya perhatian ya terhadap persoalan seperti ini, seperti LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, NGO, ataupun ormas-ormas yang memang memiliki ketertarikan untuk memberdayakan mereka, membantu pemerintah supaya keberadaan mereka ini juga tidak menjadi sampah masyarakat, tetapi mereka diberdayakan. Dan sudah banyak sebenarnya yang seperti ini ya. Misalnya dengan membuka sekolah untuk anak jalanan. Itu luar biasa itu sebetulnya. Luar biasa, peran-peran yang seperti itu memiliki kontribusi terbesar dalam
pemberdayaan bangsa ini gitu. Salah satunya adanya pemerintahan itu memberdayakan. Nah, siapa yang harus diberdayakan? Ya orang-orang yang lemah dan dilemahkan gitu. Jangan kemudian orang yang sudah lemah ditambah dilemahkan oleh negara. Negara hanya melindungi lapisan menengah ke atas. Nah, itu yang kurang ajar kan sebenarnya. Kalau itu terjadi kurang ajar negara itu. Tapi kalau itu tidak terjadi, saya kira ya bagus ya. Saya apresiasi terhadap kondisi negara yang seperti itu. Anda bisa menilai ya terhadap kondisi seperti itu. Itu kira-kira ya, Dandi. Dan silakan kalau masih ada pertanyaan. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya ke masyarakat disabilitas, kelompok disabilitas. Kalau tadi masyarakat marginal ya, masyarakat marginal, jadi sudah mulai paham, sudah mulai ada gambaran apa yang dimaksud dengan masyarakat marginal. Nah, yang sekarang adalah kelompok disabilitas. Ya, kelompok disabilitas. Berbeda dengan masyarakat marginal, kelompok disabilitas ini menunjuk kepada pembedaan dari masyarakat ke kelompok masyarakat tertentu yang basisnya itu adalah ketidakmampuan fisik, baik bawaan maupun insiden atau kecelakaan. Jadi, masyarakat yang dimaksud dengan kelompok disabilitas ini adalah kelompok yang dibedakan ya dari kelompok masyarakat lainnya yang dianggap normal, yang basisnya itu adalah ketidakmampuan fisik ataupun psikis ya sebenarnya, baik yang bawaan maupun yang eh, insiden ya, insiden atau kecelakaan. Nah, istilah kelompok disabilitas ini saat ini sebenarnya sedang ngetren ya, dibawa oleh gerakan kelompok-kelompok yang selama ini konsen dengan advokasi kelompok ini yang dianggap dibeda-bedakan dengan kebanyakan orang atau lapisan masyarakat yang normal fisiknya. Nah, jadi pada awalnya sebenarnya muncul perbedaan tersebut ya terjadi karena dianggap bahwa eh, ketidakmampuan fisik tersebut itu berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari dia dalam menjalankan kehidupannya gitu ya. Nah, jadi namun juga hal ini berdampak luas dalam pergaulan yang berpengaruh kepada psikologis yang bersangkutan atau psikologis si penyandang, termasuk juga keluarganya. Kadangkala ada orang yang cacat secara fisik, orang yang cacat secara fisik itu kan ditutup-tutupi ya oleh keluarganya, dianggap sebagai apa ketika misalnya mereka itu cacat fisiknya itu tidak dieksplorasi kepada masyarakat secara umum. Padahal sebenarnya juga ada di antara mereka misalnya yang ingin membantu ya, yang ingin membantu, ingin memberdayakan segala macam. Tetapi karena mungkin juga malu gitu ya, mungkin juga malu ataupun juga dianggap dapat merendahkan derajat atau status keluarganya, maka kemudian ditutup-tutupi. Padahal kan sesungguhnya juga nggak seperti itu juga gitu ya. Nggak seperti itu juga. Artinya kan kita memahami bahwa kemuliaan ataupun eh, seseorang itu dihormati itu bukan karena fisiknya atau bukan karena kelemahan fisiknya ya, tetapi di dalam kenyataan sosial kemasyarakatan itu tetap terjadi. Orang yang fisiknya tidak lengkap itu dianggap sebagai orang yang dianggap tidak mampu. Atau dalam dalam istilah gerakan masyarakat yang konsen dengan pemberdayaan orang-orang yang fisiknya tidak mampu ini dianggap dianggap tidak lengkap ini disebut sebagai kelompok disabilitas. Termasuk yang digabungkan dalam kelompok disabilitas ini mereka-mereka yang punya keterbatasan mental ya, keterbatasan mental itu termasuk dalam kelompok disabilitas.
Bahkan kelompok disabilitas ini, walaupun dibedakan dengan masyarakat marginal, kenyataannya mereka terjadi marginalisasi terhadap kelompok masyarakat marginal. Bahkan di sekolah pun kan sudah dipisahkan mereka itu masuk dalam kelompok SLB misalnya. Memang tujuannya bagus sebenarnya SLB itu ya untuk supaya pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan itu menyesuaikan dengan ketidakmampuan fisiknya. Biasanya ketidakmampuan fisik itu karena adanya kecacatan di dalam anggota tubuh ya. Eh, Khususnya misalnya panca indera ya. Anggota tubuh misalnya apakah dia itu mungkin tangannya, kakinya secara bawaan ataupun juga insiden atau kecelakaan atau penyakit tertentu misalnya menjadi seorang disabilitas gitu, dianggap sebagai disabilitas. Tapi sebenarnya juga eh, tidak selamanya seperti itu ya. Ada kelompok disabilitas yang sebenarnya ketika dia tidak mendengar secara fisik, misalnya karena telinganya tidak bisa mendengar, tetapi kadangkala dia lebih tajam ya, lebih tajam perasaannya ataupun indera-indera yang lain mungkin ya. Nah, kadangkala ketika misalnya diberdayakan dia menjadi orang yang hebat. Misalnya contohnya seperti autis ya, anak yang autis itu memang dia tidak bisa mengendalikan perasaannya, tidak bisa mengendalikan akalnya ya. Kadangkala dia bergerak dengan tidak bisa dimonitor oleh orang tuanya. Dengan tiba-tiba misalnya menjadi hyperaktif, masuk ke jalan, kemudian kadangkala juga dia menjatuhkan diri dari ketinggian. Itu yang berbahayanya dari seorang autis gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata autis itu punya kelebihan misalnya. Seseorang yang autis itu biasanya dia daya ingatnya itu memilih 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan orang biasa gitu ya. Atau beberapa kali lipat ya. Saya lupa lagi di dalam psikologi ataupun mungkin kajian psikologi saya pernah mendengar bahwa yang autis itu punya kelebihan. Salah satunya misalnya dia dapat mengingat dalam waktu yang sangat cepat. Kalau dia sudah mengingat biasanya hafal terus. Makanya salah satu caranya itu ada orang-orang yang menghafal Al-Quran misalnya. Ketika sudah mendengar ayat-ayat itu, dia seumur hidupnya terus akan ingat ya, akan ingat sehingga dapat memudahkan untuk menghafal sesuatu, termasuk dalam konteks itu misalnya menghafal Al-Quran. Jadi ternyata orang-orang ternyata yang dianggap sebagai fisiknya itu lemah, fisiknya itu punya punya kelemahan ya, punya kecacatan itu di sisi lain dia memiliki kelebihan. Kadangkala kan orang yang tidak melihat itu atau dia tuna netal itu tuna apa namanya? Yang tidak melihat itu eh, si ininya itu si matanya tidak ini ya, tidak berfungsi. Itu biasanya dia punya sensitivitas tertentu ya, seperti misalnya jago memainkan alat musik, gitar misalnya atau alat musik lainnya. Itu kadangkala seperti itu ya. Jadi dia punya kelebihan tertentu ketika diberdayakan tentunya ya, ketika diberdayakan. Nah, kelompok-kelompok tersebut itu pada gilirannya saat ini juga terbentuk sebagai kelompok minoritas yang dianggap lemah, tidak berdaya, dan pandangan halayak itu sinis terhadap kelompok-kelompok ini. Ya. Kalaupun ada bagian di antaranya yang mampu dan bahkan melampaui manusia normal, itu dianggap sebagai manusia aneh atau ajaib gitu ya. Nah, itu yang terjadi itu. Jadi kalaupun dia itu memiliki intelijensi di atas manusia-manusia normal, itu ya dianggap juga sebagai manusia aneh atau manusia ajaib saja. Sedangkan sebagian besar ya mereka terpuruk ya. Di Tasikmalaya itu ada ya perkumpulan tunarungu seperti Pertuni. Nah, kalau nanti Anda ada yang tertarik dengan kajian-kajian politik identitas kelompok disabilitas, salah satunya misalnya silakan pernah dulu ada yang mengkaji tentang politik identitas Pertuni ya. Pertuni itu eh, apa namanya organisasi yang tunarungu ya, organisasi rekan-rekan di tunarungu yang kemudian melakukan pemberdayaan terhadap anggota-anggotanya yang rata-rata anggotanya itu punya kelemahan dalam mendengar biasanya, mendengar ataupun melihat gitu ya. Nah, itu disabilitas.
Mengapa muncul marginalisasi dan kelompok yang dianggap lemah? Tadi itu ya, yang ini yang sudah saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena ada prasangka dan ada stereotip. Mereka berprasangka bahwa kelemahan-kelemahan tersebut itu adalah dianggap sebagai kelemahan yang berpengaruh di dalam interaksi manusia secara normal. Sehingga dianggap bahwa kelemahan-kelemahan tersebut itu dapat berpengaruh kepada kelayakan ya interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga muncullah prasangka bahwa dia adalah orang yang tidak mampu, orang yang lemah, termasuk di dalam pekerjaan gitu kan, di dalam pekerjaan ataupun bahkan juga ada pelekatan-pelekatan lain atau stereotip terhadap kelompok-kelompok tersebut yang dianggap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dikutuk ya atau misalnya orang yang tidak punya kelebihan, orang yang tidak bisa berkontestasi atau bersaing dengan manusia-manusia pada umumnya. Sehingga mereka dimarginalisasi, dilemahkan, bahkan juga dalam berbagai kebijakan negara juga kadangkala melanggengkan hal ini gitu ya, melanggengkan hal ini. Banyak kebijakan-kebijakan negara yang melanggengkan hal ini gitu kadangkala. Nah, ini bagaimana ya proses munculnya masyarakat marginal dan disabilitas? Pertama, proses munculnya mereka-mereka ini, kelompok-kelompok seperti ini itu adalah ada tahap diskriminasi. Kemudian juga ada minoritisasi, ya. Nah, minoritisasi itu terjadi bisa juga karena penaklukan, bisa juga karena proses pembangunan negara, ya, yang melegitimasi kelompok tertentu atau mayoritas, juga migrasi, perpindahan satu kelompok, pembangunan ekonomi, dan tafsir pengetahuan dominan, termasuk juga generalisasi terhadap kebenaran atau tafsir kebenaran tertentu ya, generalisasi terhadap bahwa kebenaran itu milik kelompoknya. Jadi ketika ada kelompok-kelompok yang tidak sama atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kelompok terbesar, ya dia dianggap sebagai orang yang marginal atau orang yang dilemahkan gitu ya, dilemahkan. Nah, ini yang paling utama sebenarnya dari pembahasan kajian ini, ya, yang paling utama yaitu tentang politik identitas masyarakat marginal dan disabilitas. Jadi, dalam konteks politik identitas, kelompok masyarakat marginal dan disabilitas ini eh, ada beberapa tahap ya, ada beberapa gelombang gitu kan. Misalnya gelombang demokratisasi dan kebebasan atau liberalisasi, humanisasi, dan gerakan-gerakan perjuangan identitas yang menginginkan kesetaraan untuk melawan ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan lainnya. Di negara-negara dunia ya saat melahirkan berbagai gerakan sosial baru yang unik dan tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, ini ya, ini awal munculnya dari gerakan-gerakan pemberdayaan. Jadi, gerakan-gerakan pemberdayaan itu muncul dalam konteks untuk mengadvokasi kelompok-kelompok yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat marginal dan juga disabilitas, karena bagi mereka itu ataupun bagi kelompok-kelompok yang konsen itu, yang diharapkan itu adalah adanya kesetaraan, bahwa upaya untuk minoritisasi ya ataupun melemahkan mereka-mereka yang dianggap sebagai kelompok masyarakat marginal dan juga disabilitas adalah satu bentuk ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang merupakan bertentangan dengan
hak-hak asasi manusia, hak hidup, hak kebebasan, dan hak kebahagiaan. Ya. Kemudian gerakan-gerakan advokasi tersebut termanifest dalam banyak gerakan seperti yang kontemporer kelompok-kelompok marginal saat ini, seperti misalnya LGBT ya, kelompok LGBT yang juga di Indonesia juga sekarang sedang ngetren. Ini saya mengulas dalam konteks di luar benar atau tidaknya bahwa mereka ini kutukan, bahwa mereka ini dianggap sebagai sesuatu penyakit ya. Tapi ini real ya, dalam konteks real mereka ada gerakan-gerakan sekarang yang sedang masif itu gerakan LGBT di seluruh dunia yang berupaya untuk setidaknya mereka ingin diakui gitu ya, ingin diakui eksistensinya di negara-negara tersebut, termasuk di Indonesia ya, termasuk di Indonesia. Biasanya di kota-kota besar itu gerakan-gerakan seperti ini masif dan mereka masuk ke akademisi-akademisi, bahkan didiskusikan gitu kan di kampus-kampus, eh, kemudian juga didialogkan sedemikian rupa, diseminarkan, seminar nasional, seminar internasional ya, gerakan-gerakan mereka masif sedemikian rupa, apalagi di kota-kota besar, bahkan di kota-kota di daerah pun gerakan-gerakan LGBT itu sudah mulai masif ya. Nah, kemudian juga kelompok-kelompok yang dianggap sebagai sampah masyarakat seperti anak jalanan, kelompok-kelompok hobi yang aneh dan unik ya, seperti tadi Vespa Gembel ataupun gerakan-gerakan yang lain ya, gerakan-gerakan radikal baik yang berbasis agama maupun yang berbasis ideologis. Nah, gerakan-gerakan baik yang bersifat soft maupun yang terang-terangan. Jadi kalau di Indonesia itu gerakan-gerakan LGBT ini juga sudah mulai kepada keterang-terangan sebenarnya sekarang itu. Walaupun secara umum strateginya masih strategi soft ya, masih strategi eh, apa di belakang layar gitu ya. Tapi sebenarnya dalam beberapa hal mereka sudah mulai berani untuk terang-terangan. Sudah mulai kemudian juga apa namanya untuk mengenalkan termasuk masyarakat marginal dalam hal ini itu kalau yang berbasis agama misalnya seperti gerakan Syiah gitu ya. Kenapa mereka disebut masyarakat marginal? Karena Syiah itu kan atau Ahmadiyah ya, Ahmadiyah. Mereka itu kan s- apa istilahnya itu sembunyi-sembunyi dalam gerakan karena kalau mereka tidak sembunyi-sembunyi itu biasanya digeruduk gitu ya, digeruduk ataupun apa namanya diberhentikan dengan paksa oleh kelompok-kelompok mayoritas Islam mayoritas Sunni misalnya. Syiah atau Ahmadiyah itu kan sering terjadi kalau Anda sering main ke daerah Salawu gitu perbatasan antara Tasikmalaya dengan Garut itu kan sering terjadian Ahmadiyah kalau mengadakan kajian di sana itu dibubarkan ya oleh kelompok-kelompok ormas ataupun kelompok Islam tertentu gitu. Apalagi Syiah ya, Syiah dan Ahmadiyah itu salah satu contoh yang mereka masyarakat marginal karena sedikit ya, sedikit dan dianggap sebagai berbeda dari kebanyakan Islam yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini ada pertanyaan tapi sudah saya jawab tadi ya. Sudah saya jawab saya kira ini. Dari Anissa tadi ya. Sudah terjawab tentang Vespa Gembel misalnya tadi bagus ya. Sudah terjawab. Nah, ini yang slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir fase-fase ya. Fase-fase dari politik identitas. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita teliti gitu ya, teliti memperhatikan kelompok politik identitas masyarakat marginal ini, ada fase-fase politik identitas dari minoritas ke dominan. Seperti Syiah sebenarnya. Kalau kita berbicara Syiah,
kelompok Syiah ini kan minoritas di Indonesia ya. Tapi kalau di Iran dia mayoritas gitu. Dia pemegang tafsir mayoritas. Penguasa bahkan kalau di Iran. Jadi di setiap negara itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau di kita ini Ahmadiyah ini eh, minoritas, tapi kalau di India kan Ahmadiyah juga cukup cukup banyak ya. Atau kalau di Amerika misalnya LGBT ini juga cukup banyak ya. Kalau di Indonesia minoritas, makanya mereka juga eh, ada fase-fase untuk mengenalkan bahkan lebih lanjutnya lagi kepada tujuan yang lebih serius lagi gitu. Nah, ini fase-fase politik identitas dari minoritas ke dominan ya. Yang pertama itu adalah pengenalan eksistensi. Apa yang dimaksud dengan pengenalan eksistensi? Jadi pengenalan eksistensi ini adalah sebagai kelompok minoritas dan terdiskriminasi. Tingkatan politik identitas yang paling dasar atau yang paling rata-rata, yang paling sering terjadi di semua lapisan tingkatan masyarakat yaitu adalah mengenalkan eksistensi. Jadi setidaknya walaupun misalnya mereka ini dianggap tidak dominan, tetapi setidaknya masyarakat di sekitar kelompok itu mengakui bahwa ada eksistensi dari minoritas itu, gitu ya. Setidaknya mereka kemudian melakukan sosialisasi-sosialisasi, baik sosialisasi yang sifatnya terbuka ataupun tertutup, untuk mengenalkan bahwa ada eksistensi yang seperti ini kepada kelompok halayak masyarakat ramai gitu. Nah, kemudian juga ada peningkatan fase pengenalan sampai kepada kampanye atau pengenalan bahwa kelompok tersebut perlu diangkat atau proses penguatan wacana. Biasanya misalnya dikuatkan dengan berbagai literatur keilmuan, dibahas di kampus-kampus, dibahas dalam perdebatan-perdebatan ilmiah, dikaji, diteliti, ada penelitiannya misalnya. Ya, bahkan juga dikaji secara ideologi dan gagasan-gagasan kritik tertentu dengan menggunakan teori-teori ataupun teori-teori kritik yang relevan gitu ya. Nah, biasanya juga di hasil kajian itu disebarkan melalui kampanye-kampanye pentingnya pengakuan kelompok itu biasanya. Kemudian fase yang ketiga itu adalah penguatan gerakan lewat aksi yang lebih frontal lagi. Jikalau kemudian melalui kampanye sudah mulai masif, mereka meningkat kepada politik identitas selanjutnya yaitu untuk penguatan gerakan lewat aksi yang lebih frontal. Seperti misalnya aksi massa, mimbar-mimbar bebas, pidato-pidato, ataupun audien ya. Audien terhadap pemilik kebijakan atau pembuat kebijakan dan pemerintah biasanya. Dan fase selanjutnya, jikalau hal itu sudah dilakukan, biasanya mereka masuk dalam ranah kebijakan, ya, menggunakan jaringan pemerintahan, diplomasi dalam struktur-struktur sosial tertentu, membangun jaringan dengan kelompok-kelompok masyarakat, para para aktivis-aktivis gerakan misalnya ya, kemudian juga organisasi non pemerintah, ornop, bahkan kepada partai politik untuk mencari dukungan, termasuk juga dari perguruan tinggi. Nah, ini prosesnya seperti ini. Biasanya mereka kalau belum masif dalam pengenalan eksistensi, biasanya tidak berani untuk masuk dalam ranah kebijakan. Tapi kalau sudah masuk dalam pengenalan eksistensi, kemudian ada kampanye, kemudian juga ada penguatan gerakan lewat aksi yang lebih frontal, langkah selanjutnya mereka sudah mulai berani untuk melakukan lobby-lobby ya, masuk di dalam ranah kebijakan, membangun jaringan dengan berbagai stakeholders terkait, termasuk juga dengan kalangan kampus dan akademisi. Nah, yang terakhir adalah goalnya itu untuk pergantian sistem dan pergantian penguasaan. Jadi mereka menginginkan bahwa tingkatan politik identitas yang paling ekstrim itu yaitu membutuhkan masa yang panjang dan kemungkinan keberhasilan juga sangat kecil atau dan kemungkinan ketidakberhasilannya sangat kecil gitu ya. Jadi ini seperti yang terjadi di Amerika dengan dimasukkannya kelompok LGBT dalam politik, dalam hukum positif di negara tersebut dengan diakuinya pernikahan sesama jenis ya, LGBT misalnya di Amerika itu.
dan sudah ada pengakuan secara legal formalnya dalam hukum positif negara itu. Itu kan goal yang paling luar biasa ya, goal yang paling luar biasa dari perjuangan asalnya dari minoritas sampai kepada pengakuan-pengakuan yang memiliki hal formal gitu. Itu yang sangat luar biasa. Jadi menarik juga ya bagi rekan-rekan untuk melakukan penelitian khususnya terhadap kelompok-kelompok marginal di Indonesia gitu kan. Karena eh, mungkin saat ini kelompok-kelompok anak jalanan itu Vespa Gembel dianggap sebagai sampah masyarakat, tapi bisa saja mereka 10-20 tahun ke depan misalnya dengan melakukan politik identitas yang efektif bisa saja kemudian diterima di masyarakat bukan lagi sebagai kelompok marginal tetapi misalnya sebagai tren ya, sebagai tren bisa saja. Mungkin di masa yang akan datang motor-motor itu seperti Vespa Gembel itu mungkin ngetren nantinya. Tidak dipandang sebagai sebelah mata tetapi menjadi mode mode transportasi yang diikuti oleh banyak orang. Mungkin bisa saja gitu seperti itu ya. Kalau mereka berhasil melakukan politik identitas gitu. Kalaupun tidak ya terus akan seperti itu. Jadi ini juga belum tentu berhasil ya. Belum tentu berhasil karena untuk melawan tafsir mayoritas itu juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Itu saya kira mengenalkan politik identitas dalam dalam ranah yang lebih nyata lagi ya dalam konteks saat ini dan ini dapat dijadikan sebagai penelitian. Misalnya Anda melakukan penelitian terhadap politik identitas anak jalanan, politik identitas eh, para pengamen ya, baik secara organisatoris maupun secara personal. Politik identitas misalnya kelompok marginal, kelompok politik identitas Syiah di Tasikmalaya, politik identitas Ahmadiyah di Tasikmalaya misalnya. Nah, itu saya kira menarik ya, belum beberapa sudah ada yang diteliti dalam penelitian skripsi bahkan juga dalam buku-buku. Beberapa juga ada yang belum penelitian ya. Misalnya yang menarik itu politik identitas manusia silver misalnya yang sekarang sedang sedang mulai ngetren ini di Tasik dan di beberapa kota lainnya manusia yang dicat dengan warna silver ini juga menarik ya. Menarik karena itu juga mungkin beresiko juga untuk kesehatan yang bersangkutan ya dengan dicat seperti itu. Tapi kalau ditanyakan kenapa Anda mengecat tubuh untuk apa alasannya? Alasannya karena katanya ya tidak ada cara lain untuk mencari nafkah katanya begitu ya. Kalau ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan alasannya begitu gitu. Tapi kan resikonya juga menjadi sangat besar itu karena mengecat tubuh itu bukan persoalan sederhana ya. Itu mungkin dalam ilmu kesehatan juga memiliki resiko tertentu gitu ya. Itu saya kira ya rekan-rekan. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun ada gagasan-gagasan yang ingin disampaikan sebelum kuliah ini saya akhiri ya. Jelas atau bagaimana? Seperti biasa kepada rekan-rekan kelompok kelas A, B, dan C ya untuk mengupdate absennya ya nanti dan mengirimkan ke saya untuk pertemuan malam ini. Baik, saya masih berikan kesempatan apabila ada yang masih bertanya ataupun ingin memberikan tanggapan. eh, Kalau ingin memberikan tanggapan berarti tidak usah saya jawab kan ya sebenarnya. Tapi oh Iqbal ya, Iqbal mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Lebih ke tanggapan dulu mungkin Pak. Oh iya silakan, silakan ya, langsung aja. Mungkin menurut saya ya terkait perkembangan eh, perekonomian bagi kaum marginal disabilitas ini, setahu saya disabilitas itu ini juga masuk ke dalam kan seperti orang-orang biasa gitu. Terus terkait
kaum marginal yang apa kayak kayak anak-anak pengamen. Pas saya tanya itu, kenapa sih adik-adik ini nggak mau sekolah? Katanya mereka ini lebih baik bekerja gitu daripada bersekolah. Ini menjadi eh, pendidikan memang menjadi hal utama gitu bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak bangsa. Namun dalam sisi lain bahwasanya dalam hal perekonomian juga ini menjadi catatan tugas lain gitu bahwasanya eh, mereka sendiri lebih memilih bekerja gitu daripada memilih untuk mendapatkan pendidikan untuk bersekolah gitu. Terus juga pas saya tahu bahwa kaum sekelompok kaum kaum marginal disabilitas itu disumtif gitu dalam segala aktivitas kaum kaum di sana mereka juga sering mengadakan acara-acara di mana acara tersebut lebih ke apa sih bagaimana sih mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kaum kaum disabilitas gitu. Mungkin sekian sekian Pak. Iya, bagus ya, hasil pengamatan setidaknya mungkin dalam beberapa waktu ke belakang ya, Iqbal. Jadi saya kira dari teori-teori yang di sini disampaikan itu perlu juga dilakukan untuk apa itu namanya mengecek ya, mengecek kepada masyarakat sekitar kita. Memang kadangkala hal tersebut tuh dilematis ya, dilematis yang perlu kesigapan, kecerdasan dan kemampuan dari pemerintah dan masyarakat yang lain tentunya untuk meminimalisir kelompok marginal ini gitu. Kadangkala kelompok marginal ini karena juga ketidakpahaman mungkin ya, eh, mereka juga kadangkala tidak ada yang tidak kooperatif ketika mau diberdayakan gitu. Ada yang tidak kooperatif, misalnya mereka tidak mau disekolahkan, misalnya ada kelompok dari LSM untuk menyekolahkan mereka, bahkan mereka melawan ataupun tidak mau ya, tidak mau kerjasama untuk diberikan advokasi-advokasi ataupun pemberdayaan gitu. Karena ketidakpahaman tadi itu. Ya, jadi hal itu saya kira juga perlu upaya yang sistematis ya, baik secara pemahaman maupun juga kemampuan-kemampuan teknis supaya mereka dapat hidup mandiri, dapat memberdayakan kehidupannya sendiri atau bahkan lebih lebih jauhnya lagi bagi orang di sekitarnya gitu. Dan itu bergeloranya itu kepada pengetahuan memang. Jadi kadangkala orang tidak paham karena memang tidak tahu gitu. Orang sulit sekali untuk diberdayakan karena muaranya itu dia memang punya kemampuan berpikir yang sangat-sangat lemah gitu ya. Nah, sehingga yang paling utama itu sebenarnya juga yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, pemberdayaan yang paling utama itu sebetulnya pemahaman ya, pengetahuan gitu. Jadi ada juga eh, kelompok masyarakat atau LSM yang konsen kepada menyekolahkan anak jalanan, tapi mereka tuh tidak disekolahkan secara formal. Itu kan persoalan lain lah ya. Mereka tidak punya ijazah, tetapi kalau di Jogja itu banyak sebetulnya. Kalau di Jogja itu ada kelompok-kelompok yang memberdayakan anak-anak jalanan, mereka diberikan pemahaman, diberikan eh, apa itu namanya eh, kursus membaca gitu ya, menulis, kemudian bahasa asing gitu ya, bahasa-bahasa asing. Termasuk juga di beberapa daerah yang ada pariwisatanya, mereka diberikan pemahaman dan kemampuan bahasa asing gitu. Sehingga nanti bisa ada di antaranya ada yang menjadi guide ya ataupun menemani para wisatawan di
pantai-pantai kayak di Bali misalnya. Kan banyak juga orang-orang yang sebenarnya anak jalanan, mereka itu aslinya tidak sekolah tapi mereka pintar berbahasa Inggris gitu atau pintar bahasa asing sehingga mereka dapat menjadi petunjuk ya, petunjuk bagi para wisatawan karena kemampuan bahasa asingnya itu. Nah, itu saya kira kan banyak hal ya. Karena memang masyarakat marginal ini atau mereka yang sebutlah gitu para anak jalanan gitu ya, para pengemis ini eh seyogianya tidak ada di negara itu gitu ya. Tapi kenyataannya negara maju seperti Amerika saja pengemis itu kan masih ada sebenarnya. Ya kalaupun Amerika disebut sebagai negara maju gitu ya, sebagai negara maju, pengemisnya itu ternyata masih ada gitu. Apalagi negara yang jumlah penduduknya itu miliaran seperti Cina atau India. Itu pengemisnya itu kan masih banyak sebetulnya. Ya, masih banyak para pengemis itu ya masyarakat marginal sebenarnya kalau di kita ya disebutnya masyarakat marginal, anak-anak jalanan. Nah, yang uniknya itu juga sebenarnya masyarakat marginal ini juga bukan bukan hanya sekedar faktor ekonomis ya, Iqbal ya, bukan hanya sekedar faktor ekonomis. Ada di antaranya mereka ini juga termarginalisasi karena kondisi sosial tertentu. Saya pernah mewawancarai anak jalanan yang sebenarnya itu dia orang kaya. Saya tanya, Dek, kenapa menjadi anak jalanan? Adek tinggal di mana? Saya tinggal di kolong-kolong jembatan, Pak, katanya. Di salah satu kota besar di Bandung waktu itu saya melakukan penelitian. Saya tinggal di kolong-kolong jembatan apa atau di rumah-rumah kosong dengan rekan-rekan gitu. Lah, Adek, kenapa jadi anak jalanan itu? Apakah butuh uang atau bagaimana? Tidak, saya tidak butuh uang. Orang tua saya itu orang kaya, orang tua saya pejabat, katanya gitu. Saya bahkan sudah jengah dengan kehidupan saya. Saya tidak diperhatikan oleh orang tua saya, katanya gitu. Jadi ada di antaranya ya, di antara mereka itu yang menjadi anak jalanan sebenarnya tidak diperhatikan oleh keluarganya gitu. Ya, sehingga dia menjadi anak jalanan mencari mencari apa itu namanya kesenangan lain gitu ya, mencari suasana lain bergabung dengan mereka-mereka yang memang sebagian besar menjadi anak jalanan itu faktor ekonomi sebenarnya. Tapi ternyata uniknya itu di antara sebagian kecilnya ada yang bukan faktor ekonomi, tetapi mereka tidak betah di rumah. Mereka benci dengan kondisi rumah yang eh, apa penuh dengan apa namanya pekerjaan, orang tuanya ibunya pulang malam, ayahnya juga pulang malam, tapi mereka dicukupi secara ekonomi gitu ya, uang jajannya juga diberi ya selayaknya orang kaya lah seperti itu. Saya pernah menemukan yang seperti itu. Bahkan kalau di Yogyakarta saya juga pernah menemukan ya mereka yang jadi anggota dari Vespa Gembel itu ternyata ada juga orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berpendidikan tinggi. Mereka menjadi kelompok anak jalanan Vespa Gembel itu bukan karena ini, bukan karena apa namanya ketidakmampuan secara ekonomi. Dia punya bergelar tinggi ya, bergelar tinggi, bahkan juga statusnya sebagai salah seorang dosen di universitas terkemuka ya, di universitas negeri terkemuka di Jogja. Tapi dia mengaku bahwa ikut ikut ke Vespa Gembel dalam konteks untuk memberdayakan masyarakat ini komunitas Vespa Gembel, tapi dia menyatu dengan mereka gitu ya. Biasa pakai pakaian compang-camping, pakai Vespa yang sudah bobrok segala macam ya, bergaul dengan komunitas Vespa Gembel, tapi dia melakukan pemberdayaan dari dalam katanya. Saya memberikan Dia mengaku bahwa dia memberikan soft skill terhadap komunitas Vespa Gembel dengan misalnya memberikan apa namanya kemampuan berbicara bahasa asing katanya gitu. Makanya juga banyak Vespa Gembel itu kalau di Jogja yang pinter-pinter bahasa Inggrisnya itu, ya, atau bahasa asingnya itu. Bahkan juga di antaranya mereka punya kemampuan-kemampuan tertentu ya bisa bengkel gitu kan, punya kemampuan mesin. Karena ternyata juga para para pembinanya itu dosen-dosen gitu, yang dosen-dosen yang juga anggota dari Vespa Gembel itu. Tapi kalau selintas kita bergaul dengan mereka ya seperti Vespa Gembel aja, bukan bukan seperti seorang dosen gitu. Padahal dia sebenarnya dosen dia itu. Ketika masuk ke komunitas Vespa Gembel ya pakai baju compang-camping gitu ya. Kalau misalnya waktunya bekerja ya dia
pakai baju formal segala macam bekerja. Ada yang seperti itu, saya pernah menemukan gitu ya. Pernah menemukan orang yang seperti itu yang masuk dalam. Jadi pemberdayaan sekarang itu sudah mulai beragam. Ada yang modelnya pemberdayaan melalui organisasi, ada juga yang masuknya pemberdayaannya itu mereka bergabung secara partisipatoris dengan organisasi dengan komunitas-komunitas itu. Mereka mengaku bahwa kenapa mereka bergabung dengan organisasi itu atau dengan komunitas itu karena melakukan pemberdayaannya lebih efektif katanya dari khusus dari dalam gitu. Tapi saya lihat mereka ketika bergabung dengan orang-orang Vespa Gembel, kadangkala mereka juga tidak tahu bahwa dia itu dosen gitu ya. Dia menyembunyikan ininya, identitasnya gitu. Saya tanya, Bapak, anggota Bapak tahu nggak bahwa Bapak itu dosen? Katanya dia jawab, sampai saat ini mereka tidak tahu bahwa saya dosen katanya, gitu ya. Tapi nggak tahu katanya ke depannya gitu. Itu saya tapi penelitiannya udah lama ya, udah bertahun-tahun gitu, nggak tahu kalau sekarang ya. Itu kan perlu penelitian lebih lanjut lagi. Itu Iqbal ya, kira-kira ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Saya masih berikan kesempatan terakhir bagi rekan-rekan, mungkin ada yang ingin menanggapi lagi ya. Alip ya, silakan Alip. Baik Pak, kedengaran suaranya Pak? Ya, jelas-jelas. Oh ya, saya mau sedikit nanya aja Pak. Mungkin tadi awal-awal saya ngerasa bahwa sebuah komunitas mungkin yang merasa termarginalkan itu akibat dari pandangan masyarakat tentunya ataupun pandangan mayoritas yang di mana mereka itu tidak masyarakat itu tidak terbiasa dengan hal tersebut ataupun hal tersebut dianggap aneh. Nah, terus saya mendengar pernyataan dari Bapak bahwa yang memisahkan apabila Vespa Gembel ini dapat menjadi sebuah tren di masa mendatang apabila mereka dapat melakukan branding yang cukup baik mungkin di mata masyarakat. Nah, saya merasa sebenarnya selain solusi dari pemberdayaan ini sendiri, jika memang dalam sebuah komunitas ini masih pengen diperjuangkan komunitasnya maksudnya dengan konteks positif, saya rasa pembrandingan dari dalam kepada masyarakat juga tentunya menjadi sebuah solusi Pak bagi komunitas-komunitas ini agar dapat diterima oleh masyarakat dan bahkan mungkin bisa menjadi satu dengan arus masyarakat mungkin Pak. Tentunya kayak yang di PowerPoint ini ya, jadi mereka mungkin bisa melakukan pengenalan eksistensi yang lebih positif, kampanye juga, dan lain-lain mungkin Pak. Apa bisa seperti itu Pak? Misalnya terkhususnya untuk komunitas-komunitas ya Pak, yang termarginalkan. Ya, ya, betul Alip ya. Ada di antaranya yang mungkin komunitas-komunitas itu juga melakukan upaya tadi ya, upaya politik identitas supaya setidaknya dia diakui eksistensinya atau maksimalnya adalah mereka dapat eh, diakui gitu ya, dapat diakui secara legal formal gitu, dianggap normal dan di dalam hukum positif sebuah negara gitu. Nah, memang ide seperti itu. Nah, itu akan secara alamiah sebenarnya, akan secara alamiah terjadi perdebatan di masyarakat sendiri, apakah komunitas tersebut diterima atau tidak di masyarakat, ya sesuai mungkin dengan norma masyarakat tersebut. Kalau misalnya tadi saya contohkan LGBT di Amerika, ternyata pada akhirnya diterima di masyarakat, bahkan dia diakui dalam hukum positif. Mungkin karena budaya di Amerika itu bebas gitu ya. Budayanya karena mungkin liberalisme dan juga kebebasannya, mereka hidup hidup dalam kultur yang bebas, modernisme gitu ya, sehingga nilai-nilai yang seperti LGBT itu bisa diterima di Amerika. Tetapi mungkin juga ketika terjadi di Indonesia itu akan tidak mudah gitu ya, akan tidak mudah. Itu alaminya seperti apa? Saya kira juga nanti waktu yang menunjukkan ya apakah Indonesia menerima kultur yang seperti itu atau tidak gitu. Tapi sampai saat ini gitu ya, sampai saat ini untuk kelompok-kelompok LGBT itu kalau di Indonesia masih dalam wilayah kampanye sepertinya tahapannya itu. Masih dalam wilayah kampanye, tapi juga resistensinya terhadap kelompok ini itu besar. Mungkin juga faktor Islam yang relatif besar di Indonesia, yang juga agama-agama lain yang melarang LGBT, sehingga resistensi terhadap apa namanya kelompok-kelompok marginal seperti ini di Indonesia mengalami kesulitan gitu ya, mengalami kesulitan sehingga kalau kampanye juga mereka dibatasi,
masuk-masuk ke kampus pun itu kan masih ke kajian-kajian akademik pun itu masih relatif tabu sebenarnya kalau di Indonesia itu. Walaupun di beberapa penggiat gitu ya, kajian-kajian sudah bisa diterima ya, khususnya yang Islam liberal misalnya ataupun kajian-kajian apa yang HAM ya, kajian-kajian HAM, mereka-mereka yang konsen dengan HAM yang berbasis kepada humanisme dan liberalisme sudah dapat diterima. Tetapi kan dalam kajian-kajian diskursus Islam, sebagian besar Islam di Indonesia kan masih tabu sebenarnya. Nah, itu. Masih dianggap sebagai marginal dan solusinya biasanya mengarahkan bahwa mereka dapat dapat disembuhkan kalau dalam Islam misalnya ya. Kalau dalam Islam itu mereka sebenarnya dapat disembuhkan katanya gitu. Jadi eh, salah satu salah satu kajian dalam Islam itu misalnya mereka yang LGBT itu sesungguhnya dapat disembuhkan katanya dengan berbagai upaya asal mereka punya keinginan untuk sembuh gitu ya. Ada terapi-terapi psikologis ataupun dengan apa mendekatkan diri secara religius kepada Tuhan segala macam lah ada metode-metodenya itu ya. Ada metode-metode pendekatan-pendekatan untuk menyembuhkan dalam perspektif religiusitas misalnya seperti itu. Selain juga mungkin dengan perspektif ilmu pengetahuan seperti misalnya dioperasi gitu ya atau seperti apa gitu kan ada juga yang kasusnya Menganang gitu ya Menganang itu kan tentara ya seorang tentara yang sekarang asalnya dari laki-laki dari perempuan menjadi dioperasi ya menjadi laki-laki gitu kan dan sekarang hidupnya udah seperti laki-laki lah biasa gitu seperti itu. Yang atlet kalau nggak salah mah atlet poli atau apa ya Menganang itu seorang tentara. Nah, jadi begitu ya, Alif. Tapi itu akan secara alamiah kita juga tidak akan bisa menebak. Saya bukan bukan dalam pretensi konteks hitam putih ya dalam hal ini ya. Bukan menilai bahwa mereka itu jelek, tafsir mayoritas yang baik. Tapi ini sedang menjelaskan satu fenomena gitulah ya. Menjelaskan satu fenomena berhasil atau tidaknya itu nanti akan ada politik identitas yang efektif efektivitas dari politik identitas komunitas-komunitas tersebut di sebuah negara atau di sebuah tempat akan berbeda, ya, akan berbeda. Mungkin kalau di Indonesia, kelompok-kelompok minoritas seperti LGBT akan mengalami kesulitan, tetapi ketika apa namanya, termasuk juga ini ya, termasuk juga kelompok minoritas pejuang gender ya, pejuang gender di Indonesia masih relatif agak-agak mendapatkan perlawanan yang keras dari kelompok-kelompok ataupun tafsir mayoritas yang masih patriarkis gitu. Ya, masih patriarkis. Jadi berbeda dengan negara-negara barat yang relatif sudah dibentuk kan, ada komisi-komisi tertentu, ada kajian-kajian yang lebih canggih lagi tentang hak asasi itu, hak asasi. Karena dalam perspektif Islam sebenarnya hak asasi dalam konteks barat itu tidak selamanya tidak benar full gitu ya. Ada beberapa kritisi dari Islam, dari kajian-kajian Islam yang konsep HAM dalam versi Barat itu tidak sepenuhnya benar gitu dalam perspektif Islam. Walaupun ada ada apa namanya irisannya gitu, ada irisannya. Misalnya agama Islam juga sangat menjunjung tinggi kemanusiaan gitu ya, Eh, kesamaan hak dan sebagainya. Tetapi kan tetap ada fitrah-fitrah tertentu yang tidak bisa dilupakan dari hak asasi manusia itu. Tapi kalau HAM Barat itu kan sebebas-bebasnya dalam perspektif kemanusiaan, humanisme, liberalisme dan sebagainya. Jadi ada sedikit inilah, ada sedikit split ya, perbedaan antara konsep-konsep Islam dengan HAM dalam perspektif Barat yang di dalam prakteknya HAM dalam perspektif Barat ini juga diadopsi dalam hukum positif di negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang sebenarnya. Gitu. Gitu ya, Alif ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Yang belum sempat bertanya dalam pertemuan ini mungkin juga kita dapat berdiskusi di lain waktu ya. Kita masih punya beberapa kesempatan dan mudah-mudahan nanti dapat lebih optimal lagi di dalam penyampaian materi dan untuk materi ini nanti saya biasa akan share di grup WA
Dan untuk rekaman poolnya gitu ya, untuk rekaman pool dari perkuliahan ini dapat dilihat di channel YouTube saya ya, seperti biasa. Dan itu dapat dapat didownload oleh Anda kalaupun Anda membutuhkan dokumentasi perkuliahan, mungkin sewaktu-waktu bisa dibuka gitu ya. Eh, dan di perkuliahan ini, di proses perkuliahan di rekaman ini bisa terlihat siapa yang bertanya, siapa yang aktif, siapa yang hadir, ada berapa puluh orang yang hadir di sini terlihat semua ya. Sehingga tidak bisa dibohongi gitu ya. Tidak bisa, bahkan juga saya sering memonitor sebenarnya siapa saja yang hadir, siapa yang aktif gitu ya. Nah, nah itu ya, saya sering-sering lihat juga, saya sering monitor siapa aja yang 78 orang itu, yang 80 itu siapa aja gitu ya. Mana aja yang aktif sebagai segala macamnya. Jadi saya monitor juga sebagai nanti catatan-catatan untuk apresiasi perkuliahan nantinya. Gitu ya, saya kira cukup untuk perkuliahan malam ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan untuk materi selanjutnya gitu ya. Untuk materi selanjutnya, bahkan juga nanti saya menawarkan bagi rekan-rekan yang ingin mempresentasikan mengenai masyarakat marginal, misalnya tentang Vespa Gembel, misalnya tentang apa yang pernah melakukan penelitian lah di lapangan, silakan untuk presentasi nantinya ya. Kalau ada yang mau ya, kalau ada yang mau nanti dapat menghubungi saya untuk Pak, tolong misalnya saya akan presentasi mengenai Vespa Gembel atau saya ingin presentasi mengenai anak jalanan di Kota Tasikmalaya di pertemuan yang akan datang. Nanti akan saya berikan kesempatan 1 jam untuk presentasi. Nanti tentunya juga dibahas oleh saya ya, oleh kita semua diskusikan. Jadi terserah itunya. Yang penting masyarakat marginal lah. Apakah Ahmadiyah misalnya. Jadi tolong diperhatikan ya ini. eh, saya akan memberikan apresiasi poin lebih lah. Ya, nilainya tinggi makanya ini, nilainya tinggi. Karena mempresentasikan ya. Jadi silakan dipilih rekan-rekan. Saya tidak akan menunjuk siapa saja ya. Mau berdua misalnya presentasinya mau berdua misalnya. Anda kerjasama dengan salah satu teman lainnya silakan. Atau bertiga misalnya. Saya akan berikan kesempatan ya. Kuis lah ini ibarat kuis untuk disampaikan minggu depan. Ya, kisi-kisinya itu misalnya tentang Ahmadiyah ya yang menarik ya. Tentang politik identitas Ahmadiyah misalnya atau politik identitas eh, Syiah misalnya di Indonesia atau LDII ya. Kalau agamanya itu ada LDI identitas gitu. Silakan juga di ini dikaji gitu ya, baik secara literatur, dokumen-dokumen atau melakukan wawancara. Lebih bagusnya lagi melakukan wawancara misalnya. Itu saya persilakan. Atau anak jalanan, manusia silver misalnya. Anak jalanan atau Vespa Gembel atau yang lain ya, atau yang lain. Termasuk juga komunitas-komunitas marginal lainnya lah ya. Banyak saya kira masyarakat marginal di Tasikmalaya yang sekitar kita aja. Tapi bagusnya lagi itu berdasarkan pengamatan ya. Misalnya Anda tidak mewawancarai, boleh tidak mewawancarai, tapi mengamati gitu, mengamati gitu kan, dipoto dari kejauhan misalnya, ya. Misalnya Anda karena canggung misalnya untuk mewawancarai, ya melakukan observasi saja, nanti ditampilkan di dalam presentasinya. Karena kalau yang saya sampaikan ini kan banyaknya teori ya, banyaknya teori. Jadi ini perlu diimbangi dengan kisah nyata gitu lah. Perlu diimbangi dengan penelitian lapangan yang itu akan saya berikan apresiasi yang lebih. Silakan bagi Anda yang tertarik untuk menjadi presentator mengenai masyarakat marginal, politik identitas masyarakat marginal bebas ya untuk menghubungi saya ya, untuk menghubungi saya dan dipersiapkan. Jadi saya harapkan sekali untuk hal ini nanti. Jelas ya tentang hal ini ya. Jadi bisa menjapri saja, menjapri saya nanti. Pak saya berdua atau Pak saya bertiga akan memberikan presentasi. Ya luar biasa ya. Saya memberikan apresiasi lebih. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan, dan ilmu yang bermanfaat ya dalam setiap eh, apa dalam setiap aktivitas kita dalam mencari ilmu ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.